Oke, selamat malam kawan-kawan ngobrol buku dimanapun berada. Sambil mendengarkan suasana ini ya, ini musik salah satu bagian dari adegan di Paris Panjapa, Darah Keringat Air Mata, karya Remy Silado, di mana tokoh kita Gertruida sedang memainkan piano. Judulnya Piano Concerto Number 1 in D minor, Chopin. Oke, nanti itu bisa dibahas dikit lah ya. Sambil menunggu Dian Purba live. Oke. Andrea Septi, Eka Delanta, Abdika, dan teman-teman lain ya yang sudah melambaikan tangan. Selamat malam. Oras le. Oras, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang. Mantap. Itu bagian yang terpenting buat Pak dosen yang jam sibuknya luar biasa ya. Sibuk. Oke, malam ini kita akan membahas atau mengobrol-ngobrol lah tentang buku Paris Panjapa ya. Paris Panjapa, Darah Keringat Air Mata, karya Remy Silado. Ini aku tadi barusan putar piano concerto number 1. Ya, ini kan ada di adegan terakhir kayaknya ya, di bagian akhir. Iya. Baik. Sambil mendengar ini ya, sebelumnya kawan-kawan yang sudah ikutan menyimak ngobrol buku pada malam hari ini, ya sebelumnya kita turut berduka ya kalau Remy Silado sudah mendahului kita ya. Dulu Remy Silado ini salah seorang pengarang kita yang multi talenta. Talentanya tuh luar biasa. Salah satunya juga menguasai musik ya. Nah, selain sastrawan yang bergiat di bahasa, kemudian juga sejarah, seni rupa. Nah, tapi yang paling terkenal itu sebenarnya beliau adalah seorang maestro juga di dunia musik. Ya, beliau lahir 12 Juli 1945 di Makassar, kemudian meninggal di 12 Desember tahun 2022, 2 tahun yang lalu ya, di Cipinang Muara, Jakarta. Jadi Remy Silado, awalnya kita akan mau bahas Cabaukan ya, tapi karena mungkin ada perubahan teknis sedikit, kita membahas Paris Panjapa. Kebetulan Medan adalah Parispan Sumatera. Seperti apa Parispan Japa? Ini kita bahas bersama Dian Purba yang kalau kita bicara soal sejarah nggak diragukan lagi lah ya. Jadi kita pinginnya sisi-sisi itu sebenarnya lebih banyak dikuai ini. Apa ini Parispan Japa ini? Karena banyak nama-nama yang disemat di karya Remy Silado yang kita bahas kali ini adalah misalnya kayak M.A.W. Brouwer ya, kalau nggak salah ya, itu kalau nggak salah itu adalah tokoh sering menulis di media massa di Indonesia ya. Kompas ya sering. Ya Kompas. Apakah ini memang tokoh yang faktual dimasukkan di sini atau memang namanya aja yang dicomot? Nanti kita akan bahas. Sebelumnya terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Kita langsung saja. Oke, sambil kita kecilkanlah musiknya ya. Oke. Itulah sebagai pembuka ya.
Oke, Ledian, ini aku kan ada menemukan beberapa kosakata-kosakata yang mungkin yang berkaitan dengan iman Kristen ya. Ada situ ada Hmm, hmm, istilah-istilah Anabaptis, kemudian ada apa namanya Pietien atau apa ya, lupa aku. Kemudian bagaimana apa dinamika Protestan dan Katolik juga di situ disinggung. Tapi pada intinya membicarakan kalau di awal bab itu disebutkan adalah menjadi Belanda, kemudian bab terakhir menjadi Amerika. Ini suatu kisah yang menarik ya kalau kita lihat di Paris Panjapa ini eh, ada sisi-sisi gelap sebenarnya yang ingin disampaikan oleh sang pengarang tentang Bandung yang dikatakan kota kembang itu. Mungkin orang berasosiasi kota kembang, kembang itu adalah bunga-bungaan ya, misalnya mungkin di Bandung itu hmm. banyak kembang-kembang yang membuat kota itu menjadi indah, mungkin mirip Belanda dengan tulipnya misalnya ya. Tapi ternyata kembang itu sebuah metafor yang di balik itu ada sisi sejarah yang kelam. Nah, menurut Ledian kita bukalah dikit nih dari kosakata ya, dari kosakata Paris Panjapa dan kota kembang ini. Silakan, Le. Eh, Sebelumnya saya minta maaf kalau di sana sini nanti ada yang bolong karena Eka menghubungi saya minggu lalu. Lalu saya cek memang bukunya 602 halaman, kalau total keseluruhan sekitar 594 halaman. Jadi pertanyaan Eka itu sempat enggak katanya. Saya menantang diri saya sendiri untuk bisa membaca paling tidak 100 halaman satu hari. Dan memang sekitaran segitu. Jadi kalaupun nanti bolong-bolong, karena bolong-bolong itu nanti coba saya arahkan atau saya lebih banyak ke seseorang tokoh di Indonesia yang juga berkembang atau lahir atau menjadi dewasa di Bandung. Itu ada namanya itu Soekarno nanti. Jadi dia juga ada hampir bersamaan waktunya ketika Soekarno sekolah di situ dan ketika Jerry dan Rob juga ada di tempat yang sama. Jadi kalau Soekarno kita baca misalnya di Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat itu agak matching, agak cocok. Cuma ada beberapa hal yang tidak diceritakan uh, Remisi Lado, mungkin untuk menghindari era itu 1920-an sampai 1930-an, ini era-era di mana Indonesia itu sudah hampir matang sesungguhnya untuk dilahirkan, apakah dalam bentuk ide, dalam bentuk pemikiran, atau bahkan dalam bentuk sebuah bangsa, sebuah negara. Jadi sudah hampir matang sebenarnya. Dimulai dari 1908 kalau kita pakai itu periode itu, 1920-an itu di era-era itu sudah era-era pasar ide. Jadi ide itu sudah berseliweran. Kalau Soekarno mengatakan malah era itu era propaganda dan era pidato. Jadi ada tulisan dan ada panggung dan ada rapat-rapat besar. Itu yang tidak ada diceritakan secara detail oleh, bahkan tidak ada itu. Barangkali itu bisa dipahami karena dia sepertinya tujuannya bukan mau memasukkan unsur politik di dalam Faris Panjapa ini, tapi dia memang murni tentang kisah cinta yang kebetulan juga orang Belanda, yang kebetulan juga orang Belandanya berbeda, tidak rasis, tidak seperti orang Belanda yang datang di sini zaman dulu, atau tidak juga seperti orang Mestizo atau orang Indo yang sudah perkawinan campur antara Belanda dengan pribumi. Memang pribumi, kita harus menyebutnya pribumi karena saat itu belum ada warga negara Indonesia, memang pribumi. Atau orang Belanda yang sudah lahir di sini, dari orang tua yang juga sudah lahir, yang kakek neneknya yang berasal dari Belanda. Mereka disebut sebagai kaum Indo. Jadi sepertinya Remi Silado sengaja menghindari itu. Saya yakin dia membaca bukunya Bung Karno ini, yang diceritakan kepada Cindy Adams itu. Saya yakin dia membaca itu. Tapi sepertinya Remi Silado tidak mau masuk ke, atau tidak mau menjadikan novel ini terlalu politis, barangkali itu. Dan sepertinya juga novel-novel Remi Silado juga agak-agak ke sana, tidak terlalu politis, tidak terlalu seperti Iksakabanu misalnya yang muncul belakangan, yang betul-betul dia menceritakan Hindia Belanda sebagai kolonial dan Indonesia sebagai yang dikolonisasi.
Aku ngelihat kan di buku ini setelah kusimak, ini kan semacam ada ungkapan-ungkapan yang di setiap babnya itu selalu ada ungkapan-ungkapan dalam bahasa Belanda ya, yang mungkin kalau lidahku agak patah-patah lah ya dengan bahasa Belanda itu ya. Tapi ada maknanya di situ. Apakah itu dia jadi dari sebuah kata mutiara dari Belanda sana, kemudian atau ungkapan batin seorang yang masih muda sebenarnya si Jerry ini ya. Si Jerry ini kan umurnya kalau bisa dikatakan umur 20-an, belum sampai 30 tahun. Jadi dia sudah Hmm. mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan itu. Memang dari aspek cerita dia seperti menceritakan yang sudah terjadi gitu. Tapi dengan kelindan cerita ini aspek-aspek kata-kata mutiara itu muncul, kemudian ada ungkapan semacam dinamika politik etis yang ada di Belanda. Nah, aku teringat apakah ini kalau kita secara ini ya, secara interteks mungkin bisa kita kaitkan dengan Max Havelaar ya, kemudian dengan Hmm. berpacu nasib di kebun karet ya. Jadi kan kisahnya kan yang merantau nih. Kemudian ada semacam kritik terhadap politik etis itu sendiri. Tapi itu kan tidak tergambar secara gamblang gitu. Kalau menurut Lai, dengan adanya orang Belanda yang datang ke Bandung ya, di Jogja, kemudian dia membicarakan soal tingkah laku orang-orang Belanda itu sendiri, apakah tidak ada kemungkinan untuk semacam otokritik terhadap politik etis itu? Uh, Pandangan ini sangat lama bertahan. Bahkan dulu Soekarno mengatakan Belanda itu 350 tahun. Mhm. Tapi kemudian kita tahu itu tidak benar. Bukan 350 tahun. Aceh itu misalnya baru 1800 berapa? Udah hampir 1900 baru bisa. Kayaknya sudah 1900 Aceh. Artinya kalau 1900 ditambah dikurangi 1945 sekitar hanya 45 tahun saja Aceh itu dijajah. Demikian juga daerah kami ini, daerah Batak. Ini setelah Sisingawaraja meninggal 1905 baru kita bisa sebut Belanda murni di sini memerintah. Jadi itu juga yang harus uh, kita pahami. Belanda itu tidak bisa kita lihat secara hitam putih. Belanda penjajah, Indonesia yang dijajah. Tidak bisa demikian. Dan Remi Silado sebenarnya sangat tepat menggambarkan itu di novel ini. Dia ingin mengatakan bahwa jangan melihat Belanda itu hitam putih. Dan memang harus begitu adanya. Tadi sudah Abang bilang ada Max Havelaar. Dia orang Belanda. Dia juga pegawai orang Belanda, tapi dia bukan bagian dari, malah dia mengkritik negaranya sendiri, mengkritik pemerintahan Hindia Belanda. Uh, Remi Silado mengatakan itu melalui dua tokohnya ini, tidak hitam putih. Bahkan ini menjadi kritik otokritik. Ya, saya sepakat dengan itu. Ini menjadi kritik keras terhadap orang Belanda sendiri yang berlaku rasis. Lalu kemudian ternyata di Belanda mereka tidak mempraktikkan budaya yang demikian. Tapi ketika mereka datang ke Hindia Belanda, mereka tiba-tiba berubah menjadi seorang tuan penjajah. Ini misalnya kita teringat dengan apa yang ditulis Tan Malaka tentang Tanah Delhi. Tan Malaka kira-kira mengatakan begini, yang dibutuhkan seorang ini untuk datang ke sini hanyalah dia berkulit putih. Maka yang lain-lain itu akan menyusul. Dia akan kain putih, lalu kemudian ada topi yang apa itu, lalu pakai sepatu, dan dia akan menjadi tuan, meski dia sebagai bandit di Belanda. Jadi bandit pun dia di Belanda ketika dia sudah menginjakkan tanah di kaki di Tanjung Priok, di Belawan atau yang di Surabaya di Tanjung Perak, dia akan berubah menjadi seorang penjajah. Ini pemahaman sejarah yang harus dipahami bahwa Belanda itu tidak bisa kita lihat hitam putih. Apalagi ini sudah era 1920-an. Kalau era-era zaman VOC hingga ke 1900 barangkali iya. Kita misalnya bahasa Inggrisnya bantal guling itu that's wife. Artinya nanti coba dicek apakah itu betul. Tapi salah satu bahasa Inggris bantal guling itu that's wife. Itu berasal dari sesuatu keadaan sebelum orang Belanda bisa mengirim anak gadisnya kemari. Ada beberapa puluh tahun, berapa ratus tahun orang Belanda tidak mengirimkan atau perempuan Belanda tidak bisa datang ke Hindia Belanda. Jadi orang-orang Belanda yang ada di sini, pegawai VOC, tuan-tuan besar,
itu hanya bisa membayangkan istrinya itu melalui bantal guling. Makanya bantal guling itu salah satu bahasa Inggrisnya itu Dead's Wife. Nah, 1920-an, apalagi ke era-era sudah kemerdekaan, orang Belanda sudah sangat banyak di sini yang perempuan. Jadi kalau kita mengikuti alur novel ini, bahkan sebenarnya kritik itu datang dari perempuan. Kalau di sini tokohnya Jerry, dan di tokoh-tokoh sebenarnya juga iya. Jadi perempuan Belanda itu ada disebut sebagai kelas perantara, artinya perempuanlah yang paling sering berhubungan dengan orang pribumi di rumah. Dalam hal ini dengan pembantu. Ada pertukaran ide di sana. Ada memang pembantu selamanya tidak sama kelasnya, tapi ada pertukaran ide. Dan ada juga pembantu yang dia naik kelas menjadi istrinya, meski dia istri yang kedua atau istri yang ketiga. Tapi setelah suaminya pergi ke Belanda, anaknya ditinggal, anaknya ini menjadi keturunan Belanda setengah dan keturunan pribumi setengah. Jadi tidak otomatis kita mengatakan Belanda itu semuanya penjajah, dan tidak otomatis juga mengatakan orang Indonesia itu semuanya dijajah. Toh di cerita Soekarno yang menangkap dia 5 polisi itu ketika dia di backup di satu rumah di Solo, 5 orang polisi pribumi. Jadi yang menjaga dia juga di penjara itu pribumi. Artinya polisi Hindia Belanda itu banyak yang pribumi. Yang orang Belanda itu pimpinan menengah ke atas yang orang Belanda, tapi yang tukang pukul, tukang apa di lapangan itu semuanya pribumi. Apakah mereka kita bisa sebut juga bagian dari penjajah? Iya. Jadi pribumi itu juga bagian dari penjajah melalui polisi, melalui mata-mata, melalui apa saja, melalui ilmuwan yang takluk misalnya yang bisa disetir, atau melalui apapun. Jadi tidak sehitam putih yang diajarkan buku-buku sejarah selama ini. Tidak bisa begitu. Isa Kabani sebenarnya sudah sangat jelas menggambarkan itu di cerpen-cerpennya, di hampir semua cerpennya itu, bahwa Belanda itu tidak bisa kita lihat secara hitam putih. Nah, kalau soal ini Bang, ada tadi Abang singgung soal soal kutipan-kutipan di hampir setiap akhir ini. Saya coba teringat-ingat dengan satu kitab suci yang kebetulan juga sudah hampir jarang saya baca, itu Alkitab. Tapi hampir semua kutipan ini ada di Alkitab. Saya juga nggak tahu kenapa. Saya tahu Remi Silado ini, Remi Silado yang berubah jadi Islam, atau Rendra. Rendra. Oh, Rendra. Berarti dia tetap menjadi Kristen. Jadi ada ini seperti ayat-ayat kitab suci dibuat di hampir setiap akhir ini. Ini juga saya lihat ada yang menarik dengan kutipan ini. Ini semacam menutup bab dan kemudian mengantar kita ke bab berikutnya. Jadi ada semacam kisi-kisi apa kira-kira yang terjadi di bab berikutnya melalui kutipan-kutipan ini. Apakah nanti misalnya dia akan takluk, apakah dia akan bisa membalas dendam. Kalau kita perhatikan ini semacam tulisan ilmiah dari bab 1 ke bab 2. Jadi dia ada masa bab 1 akan mengantar bab 2 di bagian paling akhir. Kalau Remi Silado menjadikan itu menjadi kutipan yang sepertinya kemungkinan besar ini diambil dari Alkitab. Ya banyak yang di bagian-bagian akhir bab itu kan selalu ada, dan bahkan bisa dikatakan semua rata-rata. Misalnya contohnya perempuan yang bijak bestari membangun rumahnya, tapi yang bebal meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ini kan ungkapan untuk perempuan. Itu ada yang menarik. Ada di Alkitab itu, Bang. Ada di Alkitab itu. Ya. Kemudian yang di 48 nih, di bab 48, yang jujur niscaya dipimpin oleh ketulusannya, tapi pecundang dirusak oleh kecurangannya. Nah, ini lagi isu-isu curang ya kan? Ini cocok. Nah, kita tahu kan bahwa ya sepanjang pengetahuanku bahwa Remi Silado ini kan ketika menulis dia risetnya sangat mendalam ya. Bahkan sampai ke aspek bahasa itu ya. Nah, menurut Le ini ya, ketika membaca ini kemudian dengan konteks sejarah, kemudian ada perempuan, bahkan di Kota Bandung Paris Panjapa, kemudian ada istilah kota kembang. Nah, ini konstelasi atau katakanlah
kaitannya dengan sejarah, kemudian dengan perempuan, perkembangan kota, itu menurut Lai, yang berkaitan dengan sejarah yang ada di buku ini, apakah memang secara proporsional atau mungkin presisinya, apakah memang betul-betul sangat relevan dengan apa atau katakan secara konfirmatif mirip gitu menurut pembacaan Le, gimana? Uh, sudah saya sudah membayangkan ini akan abang tanya. Jadi saya coba saya coba kira-kira membandingkan apa yang ada di sini dengan apa ya kira-kira yang ada di periode tertentu di zaman yang sama. Apakah memang itu betul? Tapi kita bisa membaca bukan terbalik, tapi kita bisa membaca misalnya ini dari kisah Soekarno ketika dia ada di Bandung. Ketika dia pertama sekali menginjakkan kaki di Bandung, lalu dia tinggal di tempat atau ngekos di tempat yang direkomendasikan oleh mertuanya Cokro Aminoto. Dia tinggal di tempat seorang haji yang istrinya masih sekitar 30-an tahun dan kemudian menjadi istrinya nanti Inggit Ganarsi kalau nggak salah Inggit. Dia Soekarno itu sejak dari awal menceritakan Bandung itu sudah menceritakan tentang perempuan. Sangat awal sekali. Jadi dia menggambarkan Inggit itu sebagai bunga, sebagai sinar, sebagai sesuatu yang indah. Dan agak nakal sebenarnya Soekarno menceritakan itu kepada Cindy Adams dan betul-betul diceritakan begitu. Lalu seiring waktu ketika Soekarno ada di Bandung, kemudian dia menceraikan anaknya Cokro itu yang Utari. Dia menceraikannya dan dia menikahi Inggit yang istri seorang haji. Seiring waktu Soekarno juga melakukan hal yang menarik di Bandung. Ketika dia sudah mendirikan Partai Nasional Indonesia, dia sudah sering berpidato, lalu dia menjadi incaran PID itu, intelnya Belanda. Dia mencari tempat kira-kira di mana yang tidak tercium oleh polisi untuk melakukan rapat. Dan salah satu pilihan Soekarno itu adalah tempat pelacuran. Jadi ada sekitar 607 atau 670 orang anggota PNI itu yang pelacur. Jadi Soekarno betul-betul dia bilang begini, mata-mata terbaik itu adalah pelacur. Dan anggota partai yang paling setia itu adalah pelacur. Dia mengatakan itu paling setia, paling tidak mereka rutin mengasih iuran karena mereka punya uang. Dan yang kedua, Soekarno betul-betul membriefing mereka supaya semua pelacur ini menjadi mata-matanya Indonesia, mata-matanya PNI. Jadi ketika mereka berpraktek di lapangan, jadi pelacur ini menanya hal-hal kepada tentara, apakah kepada pejabat, sesuatu rahasia yang kemudian dikasih tahu kepada Soekarno. Jadi dua hal itu, mata-mata, lalu kemudian pelacur ini memiliki uang yang lebih banyak ketimbang Soekarno sekalipun, karena penghasilan mereka lebih banyak ketimbang semua anggota PNI yang ada. Ada sekitar 607 kalau nggak salah ingat, 607 orang pelacur yang menjadi anggota PNI. Kalau kita bandingkan dengan novel ini ada kesejajaran. Lalu saya ingin bertanya kira-kira begini Bang, adakah kira-kira yang bekerja pada Rumon itu anggota PNI? Bisa jadi. karena lokalisasi atau tempat prostitusinya si Rumon itu termasuk bagian dari Faris Panjapa. Dan sepertinya sampai sekarang juga kalau kita menyebut Bandung tidak jauh-jauh dari gadis-gadis cantik, lalu kemudian tempat-tempat yang romantis. Entah kenapa Faris Panjapa untuk Bandung pasti akan terkait dengan bunga dalam arti sesungguhnya dan bunga dalam arti kiasan, artinya gadis. Jadi sejajar sebenarnya, karena penggambaran Remi Silado sangat jelas di sini, karena ternyata dia juga setelah dari Semarang dia lama tinggal di Bandung dan dia KTP-nya, SIM-nya juga SIM Bandung. Jadi kemungkinan dia seperti yang Abang bilang tadi betul-betul riset. Kita misalnya saya membayangkan dia riset ke Belanda, dia riset ke beberapa tempat jalan-jalan yang ada di tahun 1920-an sebelum Jerry dan Rob datang ke Bandung.
dia betul-betul riset karena dia tahu dari jalan ini belok ke sini, di sini ada bangunan. Di Bandung juga begitu. Jadi saya membayangkan dia risetnya sampai membuka lembaran-lembaran arsip sejarah atau koran untuk menulis ini karena sangat detail soal itu. Soal penggambaran sejarahnya, penggambaran jalannya, dan penggambaran gaya hidup juga. Dan Faris Panjapa saat itu memang tidak bisa dihilangkan dari dunia prostitusi itu. Mungkin sampai sekarang juga masih begitu. Saya nggak tahu apakah masih begitu. Tapi kalau kita dari orang yang di Sumatera atau orang yang di luar Jawa Barat, kalau menyebut Bandung sekarang itu, kita akan segera mengingat itu sebagai kota kembang dalam arti sesungguhnya dalam arti kiasan. Jadi kan aku teringat nih persepsi orang ya terhadap Paris Panjapa kemudian dengan Paris Sumatera. Nah, ketika membaca Paris Panjapanya Remi Silado ini kan kita lihat bagaimana kisah cinta ya dibalut dengan peristiwa sejarah yang notabene boleh saja itu terjadi, bisa saja terjadi masa itu terkait dengan prostitusi gitu kan. Nah, di situ disebutkan bahwa salah satu primadonanya adalah itu keturunan Belanda ya, bahkan bisa dikatakan Belanda Toto yang ini kan. Jadi ada semacam perilaku buruk dari orang Belanda itu sendiri untuk berbisnis. Nah, kalau dia mengkaitkan dengan militer, mungkin di awal buku ini juga disebutkan bahwa militer yang berdagang menjadi pedagang itu cenderung menjadi korupsi kan, sehingga mungkin Bandung itu bisa terkenal seperti itu. Nah, kalau di Medan sebagai Paris Pan Sumatera kan kalau kita dengar-dengar persepsi orang atau katakanlah kawan-kawan sejarah ya, itu kan ada juga prostitusi di Medan ya, tapi dia etnis Cina kalau nggak salah. Nah, agak sedikit berbeda dia kalau di Paris Panjapa ini adalah dari Belanda. Nah, konteksnya kan masa-masa ini kan sudah ada pergolakan bicara soal feminin ya, feminitas. Artinya kan isu-isu feminis itu kan sebenarnya sudah ada. Bahkan ada semacam gugatan sebenarnya terhadap Eropa, bahwa Eropa selalu mengatakan mereka lah tokoh-tokoh feminis itu muncul dari sana, kemudian yang bergerak dari sana, tapi prakteknya orang Eropa sendiri itu yang melanggar isu-isu feminis itu, bahkan tidak segan-segan memakai wanita Eropa untuk menghancurkan martabat perempuan. Contohnya di Paris Panjapa ini kan terasa kali kan gitu. Kita lihat kan primadonanya itu memang betul-betul dicari yang Belanda Toto gitu kan. Itu untuk berbisnis yang kotor. Kemudian pribumi yang di sini kan tidak dibuka segamblang itu gitu. Bahwa pribumi yang ada di Paris Panjapa ini justru adalah orang-orang yang sepertinya tidak banyak terlibat di novel ini. Nah, menurut Le lah, ketika membaca Paris Panjapa ini dengan kisah cinta, kemudian yang aku tertarik sebenarnya terkait dengan isu-isu Latin atau katakanlah isu-isu agama lah ya. Isu Latinnya itu sepertinya komunis ya. Di mana si Bloom itu kan adalah tokoh yang ikut membakar tempat prostitusinya si Rumort itu kan. Kemudian ada isu nasionalis. Nah, tapi ada isu yang menurut aku yang sangat sensitif, tapi dibukanya dikit tuh. Soal isu keimanan sebenarnya. Di mana ada kasih. Kalau kita lihat kan si Suster Teresa yang memperkenalkan si Rumon kan. Nah, kemudian di situ ada juga gerakan-gerakan kerohanian. Bahkan tokoh-tokoh rohani itu yang ada di Bandung itu justru tokoh-tokoh yang punya suara lebih kuat dibandingkan tokoh-tokoh katakanlah yang tuan-tuan tanah gitu. Sampai mereka akhirnya ingin menyingkirkan si Hopel ya. Nah, menurut Le gimana itu terkait dengan perkembangan kerohanian atau katakanlah misi misioneris ya yang ada di Kota Bandung? Ada sebenarnya kaum teosofi. Kalau kita pernah mendengar itu kaum teosofi, mereka percaya bahwa ada unsur-unsur agama yang harus dimasukkan ke dalam nasionalisme. Dan
ayahnya Soekarno juga orang-orang teosofi. Setahu saya era-era itu memang sudah era banyak sekali teosofi, dan kita juga harus ingat bahwa di era itu apa yang kita sebut dengan misionaris, jending yang lain-lain itu sudah bersahabat dengan pemerintah Hindia Belanda. Kalau di sini sendiri di Tarutung 1920-an itu sudah hampir stabil hubungan itu. Memang pernah beberapa hubungan antara Zending, RMG misalnya dengan pemerintah Hindia Belanda soal subsidi. Tapi sudah hampir ini. Katolik juga sudah masuk di situ. Dulu sempat Katolik itu dicegah untuk beberapa lama, hanya bisa diizinkan yang Protestan. Ini diterangkan di Bandung. Tapi saya melihatnya bukan ke sana. Jadi saya melihatnya lebih ke Remi Silado ingin menggambarkan bahwa apa yang terjadi di Hindia Belanda saat itu di Bandung tidak hanya satu ide saja yang berkembang. Misalnya Hufel diceritakan di sini dia memiliki semua karya Karl Marx. Semua buku-buku Karl Marx itu dia punya. Yang belum yang membunuh dia hanya memiliki Das Kapital. Jadi seorang yang dia mengatakan seorang Kristen, dia juga seorang Marxis pada sesungguhnya. Dan era-era itu memang siapapun bisa kita sebut sebagai seorang Marxis. Bahkan untuk orang-orang yang membaca Alkitab atau orang-orang misionaris, paling tidak mereka harus memahami Marxisme itu. Ini misalnya kita bisa memanggil satu orang, ada yang kita kenal dengan Amir Sarifuddin atau semua tokoh-tokoh kita itu yang di era-era 1920-an ini, disinilah ide itu sebenarnya tumbuh, disinilah kematangan berorganisasi, dan disinilah kematangan dalam berpikir. Yang membuat salah satunya kematangan itu adalah pisau analisis mereka untuk melihat situasi itu sudah menggunakan Marxisme dalam semua jenis-jenis Marxismenya, tidak hanya Karl Marx, tapi semua varian-varian yang lainnya. Jadi ada pasar ide di sini, ada misionarisme di situ, ya, feminisme sudah, itu baru kita sebut itu sekarang sebagai feminisme, tapi sudah mulai muncul perempuan di sana, perempuan yang sudah berpihak kepada pribumi, atau paling tidak seorang nyonya di rumah, tapi tidak seberingas yang ada di Sumatera Timur misalnya. Diceritakan di Jawa itu hampir tidak ada nyonya Belanda yang memukul pembantunya yang perempuan sekeras yang ada di Sumatera Timur. Jadi untuk hal ini sebenarnya ada perbedaan dengan Sumatera Timur. Kalau Sumatera Timur, Faris Van Sumateranya itu lebih kepada perkembangan kota, lebih kepada tata letak kota, lalu ada tata ruang kota. Tapi kalau Faris Van Java ini lebih kepada sesuatu yang menghibur atau sesuatu yang tidak fisik, tapi sesuatu yang dinikmati oleh fisik, yang disebut dengan Soekarno. Saya sudah menemukan ini. Aku merasakan hawanya sejuk dan gadisnya cantik-cantik. Itulah Faris Van Java. Soekarno juga melihat itu di era yang sama. Soekarno setelah dia tamat HBS dari Surabaya, 1921 dia sudah di Bandung. Dia menggambarkan Bandung itu seperti ini. Aku merasakan hawanya sejuk dan gadisnya cantik-cantik. Ini Soekarno. Dan hampir bersamaan dengan era yang diceritakan dengan era yang diceritakan oleh Remi Silado. Kalau kita lihat dari sisi geografis, barangkali kita bisa menemukan ini, barangkali kalau kita di Medan ini seperti Brastagi. Brastagi, tempat orang-orang yang dari Batavia itu kota dagang, kota administrasi, barangkali tuan-tuan kolonial itu perginya ke Bandung untuk ini nggak ada diceritakan di sini, tapi barangkali orang-orang Batavia yang stres kerja, yang untuk mencari hiburan, mereka barangkali pergi ke Bandung. Orang-orang yang stres, orang-orang yang butuh hiburan itu cenderung mencari apakah pantai atau apakah tempat-tempat yang lebih dingin. Bandung itu dingin dan dia lebih tinggi dari Batavia. Saya membayangkan ada orang-orang yang dari Batavia datang ke Bandung untuk merenggangkan semua otot-otot, lalu untuk rekreasi, dan salah satu rekreasinya adalah ini, ada dunia prostitusi itu. Dan ini dunia prostitusi yang ada di sini adalah untuk kalangan elit. Dia tidak menceritakan di sini atau tidak secara eksplisit dikatakan ada
pribumi yang menjadi prostitusinya di situ. Tapi aku yakin itu ada, bukan hanya orang Belanda. Iya. Jadi orang Belanda Toto akan mendapatkan orang Belanda, tapi yang seperti si orang Jogja yang orang kaya itu, barangkali ada orang-orang pribumi yang punya uang, tapi tidak, dia mungkin akan mencari yang bukan orang Belanda. Barangkali ada. Tidak hanya orang-orang Belanda saja yang tenaga prostitusinya. Dan yang menarik sesungguhnya, ini ada juga yang disebut si Carla. Ya, Carla, dia bukan pelacur, tapi dia ini kesepian. Saking kesepiannya karena suaminya tidak pernah di rumah karena bekerja, dia kemudian mencari kepuasan. Saya melihatnya itu murni mencari kepuasan, meski kemudian dia mendapatkan bayaran. Dia bukan prostitusi, dia bukan seorang pelacur, tapi dia dalam tanda kutip melacurkan dirinya sebagai pelampiasan atau untuk memenuhi hasrat biologisnya. Ini ada juga begitu. Apakah itu ada di kenyataan? Bisa jadi, karena bisa jadi. Ada hal yang istimewa dengan perempuan ini di Hindia Belanda sebenarnya, Bang. Kalau kita baca dari sejarah, kalau perempuan di Hindia Belanda ini seperti diceritakan dia sebenarnya meninggalkan, dia diceritakan hampir-hampir bisa menguasai suaminya. Ini diceritakan ini nanti di bagian-bagian akhir, dan yang saya baca juga di buku sejarah memang demikian. Ada banyak sekali perempuan Belanda yang datang menikah ke Hindia Belanda itu, mereka bisa menggenggam suaminya. Jadi ketika suaminya pergi, tidak aneh kemudian ketika Carla, karena dia merasa dirinya ada kedaulatan dirinya yang sangat penuh, jadi dia tidak merasa terlalu canggung untuk melacurkan diri dalam tanda kutip. Apakah apa yang menyebabkan perempuan begitu? Itu mungkin bisa dicari ke penjelasan yang lain. Tapi memang demikian. Jadi cerita-cerita Carla ini kemungkinan besar memang bisa jadi ada, atau apakah memang hanya ini untuk penjelasan untuk keperluan novel ini. Tapi yang saya lihat di situ, Bang, Remy Silado ingin mengatakan bahwa di era 1920-an itu sudah era, kalau dari sisi pergerakan dia sudah era propaganda dan pidato. Artinya banyak sekali di situ rapat-rapat besar, rapat-rapat massal di lapangan. Dan ini juga era-era sebelum Malaysia, sebelum ada krisis ekonomi yang sangat besar 1930-an. Jadi era Malaysia itu salah satu penyebabnya barangkali seperti krisis 98. Ada kehidupan yang tidak pada tempatnya sebelum itu terjadi. Jadi ada utang yang ada ini, lalu ada administrasi yang dijalankan dengan tidak baik, lalu ada kong kali kong antara penguasa dengan pengusaha. Ini juga sudah sebenarnya era di mana pemerintah Hindia Belanda sudah berlaku sebagaimana negara. Kalau dulu pemerintah Hindia Belanda negara, artinya penguasa menjadi pengusaha. Di saat-saat ini pemerintah Hindia Belanda itu sudah menjadi negara, lalu dia menjadi semacam pintu tol. Pengusaha masuk ke dalam, jadi pengusaha sebelum masuk dia memberikan cukai, memberikan pajak, memberikan setoran, dan memberikan yang lain-lain, lalu mereka bertarung bebas di jalan tol. Jadi sudah disediakan pintu, dan pintu ini yang menjaganya itu adalah negara. Ini pemerintahan Hindia Belanda memang sudah utuh di sini sebagai sebuah negara, sebagai sebuah pemerintah kolonial, tidak seperti era-era di sebelum sebelum 1900-an. Jadi sudah betul-betul dia bertindak sebagai negara, sebagai pemegang kekuasaan. Dalam hal ini yang paling nampak adalah dari polisi. Jadi polisi sudah semakin kuat, polisi juga sudah semakin banyak, sudah bergaji. Yang direkrut adalah polisi-polisi dari pribumi. Dan itu yang dijelaskan dengan sangat baik di novelnya ini. Tapi aku kan melihat begini, kalau kita lihat rentang waktu ya, atau setting waktunya itu kan sampai 1928 ya, 1927 kalau kita bilang ya. Karena 1927 lah si Jerry dengan suaminya kan berangkat ke Amerika gitu kan. Nah, di awal kan dari bab pertama yaitu menjadi Belanda, kemudian diakhiri dengan menjadi Amerika kan gitu kan. Ini sebenarnya kalau kita ambil sequelnya apa,
tapi yang jelas dia punya anak di Indonesia gitu kan. Jadi ada semacam aku ingin menarik sedikit benang merah mungkin ya, bahwa di masa setting novel ini ada semacam kesan bahwa Remis Lado ingin menjelaskan keruntuhan Belanda ya, keruntuhan Belanda itu disebabkan oleh bobroknya sistem yang mereka terapkan, kemudian banyaknya orang-orang Belanda yang memang rakus gitu kan. Nah, itu kan satu mental yang sedang ditampakkan oleh Belanda pada masa itu. Sehingga kata disebut di sini bahwa POC juga runtuhnya gara-gara banyak korupsi gitu kan. Nah, kemudian di sebaliknya di tengah keruntuhan moral mentalnya orang Belanda, justru disitulah tumbuh embrio tokoh-tokoh nasional gitu ya. Di situ muncul pergerakan-pergerakan baik yang dari komunis, kemudian nasionalis, bahkan dengan paham-paham yang lain gitu, paham Islam gitu misalnya. Nah, pertarungannya kan di situ nih. Nah, kalau menurut Lai nih dengan konstelasi bab yang 50 ini secara kalau kita kaitkan variabel-variabelnya ini, sebenarnya aspek yang paling penting dari novel ini apa sebenarnya yang ingin dituju oleh Remi Silado? Kalau kita tahu kan banyak novel-novel dia juga berkisah tentang perempuan, bahkan pelacuran kalau kita bilang ya. Robohkan itu kan tentang pelacuran juga. Nah, sebenarnya dia ini lebih berat ke isu yang membicarakan soal feminis, tentang pemberontakan perempuan yang dengan sikap nerimonya justru dia bisa menang, atau memang memang sejarah itu sendiri yang membuktikan bahwa kebobrokan itu sendiri yang runtuh. Nah, itu gimana menurut penilaian lain? Ada yang mengatakan era ini sebagai proto-nasionalisme, artinya nasionalisme sebenarnya bukan proto-nasionalisme lagi, karena 1912 itu Ki Hajar Dewantara yang saat itu namanya masih Suryadi Suryaningrat, dia menulis satu tulisan yang menggemparkan itu, seandainya saya seorang Belanda, ketika seorang pribumi bisa berandai-andai menjadi seorang Belanda, misalnya seandainya saya orang Belanda, seandainya yang lain itu akan cepat datang, misalnya seandainya Indonesia merdeka, seandainya Belanda pergi, atau seandainya. Jadi seandainya itu dipandang dipandang pemerintah Hindia Belanda sebagai pemberontakan yang paling hakiki, karena ada penelanjangan kekuasaan di situ. Jadi Belanda itu ditelanjangi betul-betul melalui tulisan itu. Seandainya saya orang Belanda. Saya melihat di beberapa sisi di novel ini melalui penokohan-penokohannya, saya melihat ini sebagai bagian dari pra-Indonesia, artinya sebelum Indonesia sebagai negara itu hadir. Yang menarik kemudian Remi Silado membuat nama Indonesia di sini. Jadi Rob dan Jerry menamakan anaknya Indonesia. Saya juga terkejut ketika itu disebut. Kenapa Indonesia? Dan orang-orang juga heran. Ada orang yang mengatakan dia sudah gila, sudah terguncang jiwanya. Kenapa namanya Indonesia? Kalau kita lihat memang saat itu memang Indonesia itu sudah selalu dikumandangkan. Bahkan sebelum 1928 itu sudah dikumandangkan. Ada satu orang sebenarnya yang paling getol menyebut itu. Ini karena ini tentang Bandung dan ada seorang tokoh kita besar di situ, Soekarno. 2 tahun setelah mereka ada di Amerika, 1930, tanggal 18 Agustus 1930, Soekarno berdiri di satu pengadilan dan dia mengucapkan pembelaan politiknya, pledoi. Dia di penjara Bancuy. Di situ dia menulis satu pledoi yang sampai sekarang masih dibaca dan sudah diterjemahkan ke banyak bahasa dan selalu dibahas sampai sekarang, yang kita kenal dengan Indonesia menggugat. Dia menyebutkan Indonesia menggugat. Di situ dia bercerita tentang kenapa jumlah kami banyak, tapi kenapa yang jumlahnya kecil bisa menjajah kami. Itu sangat Marxis tulisan itu. Analisis kelasnya sangat baik. Lalu kemudian dia bisa menggambarkan dengan sangat baik. Lalu di bagian-bagian akhir dia menyatakan tuntutannya bahwa Indonesia itu harus merdeka sekarang. Jadi Indonesia di saat itu memang sudah sangat bergema, dan ini yang diceritakan di novel ini. Tapi celakanya yang membuat namanya Indonesia itu bukan orang Indonesia, tapi orang Belanda.
Saya tidak tahu kenapa Remi Silado membuat itu menjadi namanya Indonesia untuk anak mereka berdua. Lalu kemudian mereka pergi ke Amerika. Saya membayangkan mereka akan kembali ke Belanda. Artinya kalau mereka kembali ke Belanda, Jerry dan Rob bisa bercerita tentang bagaimana orang-orang Belanda yang jika di Belanda orang-orang Belanda itu berlaku demokratis, tapi ketika di Indonesia malah mereka menjadi penindas. Saya membayangkannya dari awal begitu. Jadi mereka akan kembali ke Belanda, lalu kemudian mereka akan menceritakan itu. Seperti Max Havelaar misalnya ketika dia kembali ke Belanda, lalu dia menuliskan Multatuli. Jadi dia menulis apa yang dia alami di Indonesia ketika dia sudah di Belanda. Tapi mereka ke Amerika. Saya belum ketemu kenapa ke Amerika. Karena 1920-an kalau tidak salah kita belum seerat ini dengan Amerika. Memang Jerry itu orang Amerika. Ya, tapi ya, turunannya. Kenapa ke Amerika? Jadi ada urutan sejarah sebenarnya di sini ketika dia saya lupa tahun berapa si Jerry ada di 19 berapa dia ini Bang? 22 di Belanda di 22. Ya. 1922 itu Soekarno masih kuliah. Kalau nggak salah Soekarno masuk 1921 dan dia tamat 1926. Dan disebut-sebut memang di sini Soekarno yang itu yang di sekolah tinggi, teknik tinggi itu kan ada disebut di sini. Beberapa sekilas ada disebut di sini. Jadi ada periode yang sama sebenarnya. Tapi itu yang tidak terlalu digambarkan oleh Remi Silado. Ada pasar ide yang luar biasa di situ. Ada dinamika ide yang sangat luar biasa. Dan orang-orang Indonesia saat itu sudah sangat terdidik. Sudah banyak menjadi penulis. Soekarno itu sudah dikenal menjadi penulis yang sangat baik. Ini yang menarik dari Bandung. Di satu sisi kita mengenang Bandung sebagai lokasi prostitusi. Tapi di sisi yang lain, ada beberapa persen dari Indonesia yang lahir di Bandung. Paling tidak kita bisa memberikan beberapa tonggak. Kita bisa ada di penjara Banci, baru ada di penjara Sukamiskin. Ini penjara-penjara orang-orang gerakan zaman dulu. Tapi menurut saya yang paling atau tanggal lahir Indonesia di Bandung itu tanggal 18 Agustus 1930 ketika Soekarno membacakan Indonesia Menggugat di pengadilan itu sebagai pledoi, sebagai pembelaan politik. Jadi Bandung ini untuk sisi itu dia dapat sisi prostitusinya, Paris Panjapanya ada di situ. Tapi Paris Panjapa yang lain ada beberapa persen dari Indonesia yang lahir di Bandung. Ada beberapa orang yang dari situ. Memang kalau tidak keliru tidak terlalu banyak tokoh-tokoh yang dari Bandung yang kita kenal. Malah lebih banyak yang dari Sumatera Barat. Kalau Soekarno itu dari Jawa Timur, dari Blitar. Dan dia ada di Bandung. Dan Remi Silado juga bukan orang Bandung, tapi terakhir dia ada di situ, berkarya di situ dan besar di situ, berteater juga di situ. Jadi Bandung ini menarik. Dia menjadi pusat untuk melampiaskan hasrat seksual, nafsu. Jadi dia juga jadi pusat untuk melampiaskan atau melahirkan ide menjadi nyata dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk pemberontakan dan dalam bentuk rapat-rapat besar. Soekarno diceritakan beberapa kali itu diinterogasi di Bandung, beberapa kali dia rapat, dia pergi ke hampir setiap hari. Makanya dia mengatakan era itu adalah era propaganda dan era pidato. Saat itu memang. Jadi Remi Silado menceritakan yang satu sisinya itu, yang Paris Panjapa yang lain. Tapi dia tidak menceritakan Paris Panjapa yang melahirkan Indonesia itu. Paling tidak beberapa persen Indonesia ada lahir di Bandung. Tapi ada catatan juga kayaknya di buku ini tentang orang Minahasa gitu ya. Ya berangkat dari Remi Silado sebagai orang Minahasa kalau nggak salah ya. Jadi kan ada disebut-sebut di situ Sam Ratulangi yang meletakkan plakat nama Indonesia yang itu yang diingat-ingat oleh si Jerry-nya gitu kan. Nah ini kan juga semacam penanda bahwa peran para tokoh-tokoh dari penjuru Nusantara kan juga penting di Bandung itu. Bagaimana embrio yang namanya Indonesia itu selain ada tadi yang sebut di apa, tapi juga ada peran-peran dari timur gitu, dari daerah timur ya, dari daerah timur. Nah,
eh, pendana-pendana inilah yang menurut aku ketika dia menyebut nama anaknya Indonesia juga semacam, apakah ini semacam kalau Lela sebagai apa ya, secara simbolik ya, karena ini karya sastra bicara simbolik juga, apakah ini semacam apa ya, kalau kalau bahasa otokritisnya adalah semacam otokritik terhadap Jawa sentris. Nah, ini kira-kira gimana nih novel ini? Nah, mengingat ada situ Ratu Langi disebut gitu bahwa ini orang Jawa jangan merasa dirinya paling menentukan dalam hal gerakan Indonesia. Bahwa sebenarnya banyak tokoh lain selain Bung Karno, Bung Hatta dan yang lain-lain lah. Yang hari ini kan kita lihat terkesan Jawa sentris kan gitu. Gimana menurut Le? Kalau Jawa sentris dalam sejarah, saya khawatir kita tidak mencantumkan Bandung di dalamnya. Yeah. Saya khawatirnya begitu. Jadi kalau kita sebut Jawa sentris itu Batavia, lalu kemudian Yogyakarta, Semarang atau Surabaya. Barangkali tidak ada unsur Bandung di dalamnya. Remi Silado cerita tentang itu. Remi Silado ingin mengatakan bahwa ada persemaian atau ada bibit-bibit yang lahir di Bandung. Dan memang demikian adanya. Dalam cerita-cerita tentang apa memang tidak terlalu banyak cerita tentang Bandung, padahal cerita itu banyak. Ini Soekarno di hampir kayaknya ada sekitar setengah atau sepertiga dari sekitar 390 halaman ini bercerita tentang Bandung. Soekarno yang Presiden Republik Indonesia yang pertama. Sepertinya Remi Silado ingin mengatakan itu. Bandung itu memainkan peran yang tidak kecil untuk melahirkan Indonesia. Dan Indonesia dicantolkan di sini menjadi nama anak sepasang suami istri yang orang Belanda Toto. Itu satu hal yang lain juga dia ingin mengatakan sebenarnya Indonesia itu muncul karena ada peran Belanda di dalamnya. Dan memang begitu. Ada peran Belanda untuk melahirkan Indonesia. Kalau peran Indonesia untuk melahirkan Indonesia itu udah tidak bisa digugat lagi. Tapi banyak peran Belanda yang tidak kita ketahui atau yang tidak diceritakan dengan sangat baik dalam proses kelahiran Indonesia, dan sangat banyak. Apakah Belanda dalam bentuk dia murni sebagai Belanda atau ada unsur-unsur Belanda di dalam? Misalnya kita bisa mengingat berapa orang tokoh-tokoh Indonesia yang kemudian dibuang ke Belanda. Atau hampir semua tokoh besar kita itu mendapat pendidikan Belanda. Semua. Kalau pendidikan Belanda semua mendapat, tapi hampir semua tokoh-tokoh besar itu belajar di Belanda. Tan Malaka ke situ, Syahrir ke situ, Muhammad Hatta ke situ. Yang tidak ke sana itu Soekarno. Soekarno itu di Bandung, bukan ke Belanda. Justru Soekarno yang tidak ke Bandung yang jadi presiden. Jadi Remi Silado ingin mengatakan bahwa Indonesia itu adanya di Bandung. Presiden pertamamu itu ada di Bandung. Itulah Indonesia yang disebut itu, yang disebut oleh Rob dan itu yang mereka namai anak itu Indonesia. Jangan Indonesia itu untuk menceritakan atau untuk menyimbolkan atau untuk menggambarkan ide dan menggambarkan tokoh yang kemudian mengguncang Hindia Belanda tahun 1930 itu. Jangan-jangan itu. Jadi satu sisi Remi Silado sepertinya ingin mengatakan bahwa Indonesia itu lahir, sebagian besar lahir di Bandung, dan dia juga ingin mengatakan bahwa Belanda berperan besar dalam melahirkan Indonesia. Indonesia tidak akan lahir kalau tidak ada Belanda. Apakah itu Toto, apakah itu Indo, apakah itu tokoh Kristen, apakah itu tokoh kalangan etis, atau bahkan pegawai Hindia Belanda sekalipun. Kalau cerita-cerita yang ini ada juga tentara-tentara yang sangat bersimpati dengan Indonesia, dengan kemerdekaannya. Jadi tidak hitam putih. Dan novel ini memang mendobrak kehitam putihan itu. Kalau saya membayangkan kalau seseorang yang dipahaminya bahwa orang Belanda itu jahat, ini mungkin tidak akan masuk ke pikirannya. Masa ada orang Belanda yang cinta Indonesia? Mungkin begitu. Tapi dalam kenyataannya memang tidak demikian.
tidak sehitam putih itu, tidak sebuta itu juga kita dalam menjatuhkan penilaian terhadap Belanda, dan tidak sesuci itu juga kita dalam menjatuhkan pujian kepada orang Indonesia. Pengkhianat, mata-mata, lalu yang lain-lain itu, toh itu orang-orang Indonesia. Jadi tidak hitam putih. Zaman Marsose ya. sampai sekarang sih begitu. Yang merusak Indonesia malah Indonesia sendiri. Kan ada kritikan juga di dalam novel ini kan bahwa ada tanah kelahiran si tokoh, salah satu tokoh itu, bahwa ternyata yang nenek moyangnya juga bagian dari Belanda, yaitu kan ingin menunjukkan bahwa daerah timur itu melahirkan memunculkan Marsose gitu ya kan, yang sampai dikirim ke Aceh gitu. Nah, tadi kan Lek singgung soal bagaimana kelahiran Indonesia. Nah, ini kan secara simbolik anak Jerry dan Rob itu kan kalau kita bilang ya lahirnya Indonesia itu adanya di Bandung gitu kan. Lahirnya di Bandung, ada pemikiran, pergulatan, dinamika. Nah, ini kan secara simbolik yang mungkin ingin disampaikan pengarangnya secara satir atau secara tersirat ya. Karena aku lihat juga yang seperti Lek tangkap bahwa di sini ada juga dialog, kalau nggak salah dialog atau deskripsi yang mengatakan bahwa peran Belanda juga menentukan Indonesia lahir gitu, bahwa justru kalau nggak dulu zaman-zaman kerajaan ya, zaman-zaman kerajaan itu kalau nggak salah ada dialog dengan Abdul Qadir ya, Abdul Karim bin Abdul Qadir. Yang mereka merasa aneh kenapa itu namanya kok yang bukan Jawa ya gitu ya, tapi akhirnya terbukalah cerita bahwa sebenarnya yaitu tadi entitas Indonesia itu sendiri katanya, bahkan dibilang ada di bagian apa ya, lupa aku nyatat alamannya, bahwa itu perkawinan antara India, Cina, Arab dan Belanda gitu. Ada di bagian itu. Kemudian ini cuma ini yang sangat relevan sebenarnya kalau kita lihat karya ini, bahwa ternyata ya seperti yang dibilang Pram juga memang betul ya, bahwa bangsa kita adalah budak dari bangsa sendiri gitu. Di sini disebutkan di halaman 387 ya, kesalahan besar bangsa Indonesia di lain pihak sejak nenek moyangnya menjual-juali tanah kepada Belanda untuk alasan-alasan yang aneh-aneh adalah harus dikatakan sebagai suatu kebodohan struktural. Nah, ini kan kebodohan struktural ini yang menurut aku sampai sekarang tuh menjadi warisan. Apakah ini kan orang banyak bilang ya perilaku negatif itu adalah warisan Belanda gitu kan, segregasi segala macam. Yang justru sebenarnya jangan-jangan ya memang nenek moyang kita juga mewariskan perilaku seperti itu. Kalau Le sendiri memandang ini dari aspek sejarah atau gimana? Kita bisa ngeceknya misalnya bagaimana model Belanda menjajah di Indonesia dengan tempat lain di daerah koloninya. Apakah sama? Kalau sama, saya kan nggak sama. Pasti berbeda. Belanda itu di satu sisi dia sudah membawa pakem apa? Mereka sudah membawa standar mereka untuk menjajah. Tapi ketika itu dibawa ke Indonesia, tidak serta-merta ternyata bisa diterima. Buktinya apa? Buktinya di beberapa daerah itu perlawanannya sangat kuat. Di Aceh, untuk beberapa hal gaya Belanda menjajah di hampir setiap daerah itu berbeda. Di Aceh berbeda, di Tanah Batak berbeda, di Batavia berbeda, di Solo berbeda, dan terakhir di Papua berbeda. Jadi mereka menyesuaikan dengan apa yang mereka jumpai. Yang mereka jumpai itu celakanya raja-raja. Dan ini yang tidak mereka jumpai, tidak sama raja-raja yang ada di Jawa dengan raja-raja yang ada di Sumatera untuk kasus Aceh dan Batak. Di Batak itu hampir tidak dijumpai dan tidak dijumpai seperti struktur kerajaan Jawa misalnya. Di sini ada struktur Dalihan Natolu yang mereka bingung. Ini raja di mana ini di Dalihan Natolu? Di anak Boru apa yang itu tidak mereka jumpai. Yang mana ini raja? Hari ini dia raja, besok dia sudah Boru. Jadi dia tidak menemukan itu. Hingga suatu hari seorang
kalau di Tanah Batak, kalau tidak keliru kita harus memanggil Van der Tuk sebagai perintis bagi Belanda untuk datang. Van der Tuk itu mengundang, keahlian Van der Tuk itu mengundang dua ke Tanah Batak. Satu misionaris, kemudian pemerintah Hindia Belanda. Kalau di Aceh itu ada seorang Purgronje, Snok. Jadi Snok itu dia membuat buku yang sangat tebal tentang Aceh, lalu dia juga sampai ke Mekah, di sana berubah menjadi Islam. Untuk itu dia juga melakukan dia juga melakukan studi etnografi yang sangat dalam. Baru kemudian dia paham, oh Aceh itu begini. Van der Tuk paham, oh ya Batak itu begini. Jadi ada barisan-barisan perintis yang dikirim ketika pertama sekali mereka mentok. Ada yang dikirim kemudian untuk perintis ke sini. Sebelum Van der Tuk sebenarnya sudah ada satu ilmuwan yang datang kemari yang diutus oleh Belanda. Itu Frans Junghun. Itu 1840-an. Jadi sebelum Van der Tuk kemari ada seorang ahli botani itu. Dia juga ada Jalan Frans Junghun kalau nggak salah di Bandung. Sudah dikirim kemari ilmuwan. Jadi Belanda sangat paham ketika mereka mentok di satu sisi ada hal-hal yang lain yang harus dilakukan, dan itu biasanya mereka mengirim antropolog dan ilmuwan linguist ahli bahasa ke daerah itu. Artinya mereka harus menyesuaikan dengan lokal, dan lokal itu celakanya memang seperti yang kalau kita membaca ini sakit rasanya. Kok kita disebut bodoh menjual tanah? Tapi memang demikian adanya. Penjajahan itu tidak akan mungkin bisa bertahan tanpa bantuan pribumi. Nggak akan mungkin bisa selama itu. Sangat jauh misalnya, saya tiba-tiba teringat, sangat tidak mungkin misalnya tentara yang di paling bawah menculik beberapa aktivis tanpa ada yang membantu. Untuk kasus Belanda juga begitu. Tidak mungkin mereka bisa menjajah sedemikian mulus tanpa ada bantuan. Jadi ada hubungan yang timbal balik sebenarnya. Tidak serta-merta mereka datang membawa senjata lalu kemudian takluk. Enggak. Sisingamangaraja itu meninggal 1905 setelah 30 tahun bertempur. Terakhir menggunakan senjata. Jadi mereka Belanda itu menyesuaikan model penjajahannya itu sesuai dengan tempat yang mereka tuju. Jadi di satu sisi kita sakit membaca ini, kok iya bodoh ya nenek moyang kami ini menjual tanah untuk hal-hal yang tak penting itu, yang aneh-aneh. Iya itu pas. Kalau kita membaca itu sakit, ya memang demikian adanya. Memang harus sakit. Tapi kita harus jujur mengatakan itu memang begitu. Toh yang menangkap Sisingamangaraja kan mata-matanya kan orang apa? Orang Muara kalau nggak salah. Yang mengenal Sisingamangaraja dengan baik. Kalau nggak ada dia, Sisingamangaraja itu nggak bisa ditangkap di hutan di daerah sana, nggak bisa. Jadi pribumi itu juga yang membantu itu ditangkap. Jadi memang begitu. Makanya pemahaman sejarah yang hitam putih itu sangat berbahaya karena kenapa itu sangat berbahaya? Kita menutup diri atau kita menutup pemahaman kita terhadap versi sejarah yang lain. Kalau kita sudah menutup versi sejarah yang lain, maka sebenarnya ada otoritarianisme pemahaman sejarah di dalam diri kita. Jadi seolah-olah apa yang kita pahami itulah yang terjadi. Ternyata setelah kita misalnya baca majalah Tempo 99, 98, rupanya Prabowo itu pernah jadi warga negara. Jadi dia tidak warga negara Indonesia, ke Jordania dia. Jadi begitu. Ada hal-hal yang kok jadi ke situ. Ada hal-hal yang diakibatkan dengan sangat fatal kalau kita memandang sejarah itu secara hitam putih. Kalau hitam putih, maka kita akan selalu mengatakan Belanda itu baik, Belanda itu jahat, Indonesia baik. Padahal kalau dihitung dari jumlah orang, lebih banyak orang Indonesia yang ikut penjajah ketimbang orang Belanda yang ada di sini. Orang Belanda korup, ya. Orang Indonesia korup, ya. Jadi tidak hitam putih itu. Dan Remi Silanu menjelaskannya dengan sangat baik di sini. Dia sangat berimbang melalui percakapannya. Dan menurut saya novel ini di antara novel-novel yang lain ada beberapa yang belum saya baca. Ini yang paling kuat saya pikir karena percakapannya sangat berkelas. Lalu model
dia untuk mengetuk itu sangat berkelas, lalu kesederhanaan dalam bertutur juga sangat berkelas, riset sejarahnya sangat baik. Jadi kalau ini dibaca, kita seakan-akan saya mencoba begini Bang, ketika membaca nih, saya coba baca ketika dia sudah akan masuk ke satu sesi tertentu, saya coba tutup, kira-kira saya membayangkan, saya membuat di dalam diri saya nanti percakapannya pasti begini. Ternyata enggak. Percakapannya malah jauh di atas harapan itu. Jadi percakapannya sangat kuat. Penggambarannya sangat kuat. Jadi sepertinya ini novel Remy Silado sejauh pembacaan saya yang paling menarik, salah satunya. Saya belum baca Cawokan, belum baca yang Kermiji Merah, kalau nggak salah saya belum baca juga. Merah, tapi ya. Dibandingkan dari Hotel Prodeo ini sangat jauh di atasnya, sangat jauh. Jadi kan tadi kita singgung soal sejarah ya, sejarah yang secara tekstual selalu hitam putih, kadang-kadang kan ya ada perspektif yang berbeda. Nah ini kan semacam tawaran melalui novel ya, karya fiksi yang tanda kutip ya kalau kita bilang ya. Tapi sebelumnya kawan-kawan yang ingin bertanya silakan aja ya di kolom chatnya itu, silakan nih mumpung masih ada ini untuk tanya jawab nanti tanya jawab lah ya. Nah silakan aja yang mau bertanya. Nah kita lanjut nih, mungkin waktu kita juga nggak panjang ya, tapi setidaknya adalah gambaran bahwa melalui karya sastra ya setidaknya ada kan pendekatan-pendekatan untuk memberikan semacam bolong-bolongnya sejarah kalau kita bilang ya. Apalagi karya novel-novel seperti yang ditulis oleh Remy Silado ini kan penuh dengan riset ya. Mungkin dengan ada dokumen arsip ya, riset arsip, bahkan riset tempat, bahkan budaya juga kalau kita bilang. Apalagi Remy kan juga lama di sana gitu. Nah ini kan menarik ini. Karena kalau kita bilang dengan konteks hari ini ya, banyak orang kan misalnya kayak generasi sekarang kadang-kadang orang ada tudingan bahwa ada ahistoris lah, tidak mau tahu sejarah seperti apa. Padahal mungkin itu kekakuan dalam metode pembelajaran sejarah ya. Maka mungkin ada satu solusi bagaimana belajar sejarah melalui karya sastra. Ini menurut sebagai dosen sejarah lah gitu ya. Dengan membaca Paris Panjapa ini kan kalau kita lihat Paris Panjapa ini kan tidak sekedar bicara cinta-cintaan. Kalau kan cuma cinta-cintaan aja kayaknya remeh kan. Tapi ternyata ini bukan sekedar kisah cintaan. Justru kisah cinta Jerry dan Rob ini akan menjadi klise, kayak semacam kisah sinetron yang anak-anak yang memberontak di usia 16 tahun dan ikut pacarnya yang pelukis gitu kan. Ini kan semacam klise, bisa ditengok itu kayak karya-karya pop sekarang yang mungkin digandrungi kaum muda lah ya. Tapi sebenarnya kan nggak serumit, nggak segampang itu gitu. Misalnya gini, kayak si Jerry. Jerry ini kan masih 16 tahun, tapi dia sudah punya pemikiran yang kalau kita bilang sekarang ini kayak gerakan feminis. Dia menentang bapaknya yang ternyata bukan bapaknya ya. Kalau kita bilang pamannya ya, adik abang bapaknya ya, abang ayahnya yang justru di situ yang profesinya pastor dan profesor. Jadi ada semacam tentangan anak muda umur 16 tahun yang menentang profesor sekaligus pastor. Nah, itu kan ada semacam dialektika anak muda di masa itu gitu, tahun 1922-an ya, 20-an gitu. Apakah itu kan ini berkaitan dengan, kalau secara historis kan berkaitan dengan isu-isu feminis di awal-awal abad 20 gitu. Nah, jadi menurut gini, dengan pendekatan ini kita bicara kacamata sejarah juga nih ya. Dengan pendekatan melalui karya sastra seperti karya Remy ini, apakah peluang untuk mengajarkan sastra kepada anak-anak sejarah, mengajarkan sejarah dari karya sastra itu lebih efektif atau gimana ya menurut silakan deh. Bisa jadi memang lebih efektif atau bisa juga ada yang lain. Tapi kalau saya berkaca dengan apa yang terjadi pada kita Indonesia beberapa bulan ini dari semua rangkaian pemilu, saya melihat ada kegagalan massal sejarawan. Kegagalan massal sejarawan bisa jadi juga kegagalan massal, tapi tidak juga karena Leila Hudori itu sudah menulis beberapa seri tentang itu.
Jadi untuk sastrawan sepertinya aman. Kita tidak bisa menunjuk ke jali telunjuk kita ini. Sastrawan tidak punya tanggung jawab secara moral untuk menulis tentang ini. Sudah ditulis dan sudah ada beberapa yang menulis itu. Yang tidak kebagian jatah atau yang tidak memainkan perannya justru sejarawan. Ini di satu sisi, tapi di sisi yang lain juga kalau kita perhatikan pelajaran sejarah yang di K13 kurikulum 2013 itu memang sudah tidak mengakar, tidak mendalam pemahaman sejarah itu. Jadi tidak, saya memang harus mengatakan ini bukan karena pasangan 1, 2, 3, tapi dari sisi historisnya, saya harus mengatakan ini kita sedang ahistoris berjamaah. Ahistoris itu berjamaah tergambarkan dengan sangat baik ketika ternyata Prabowo itu dikenal melalui TikTok. Ini kejadian luar biasa menurut saya, kegagalan atau ahistoris berjamaah besar-besaran. Padahal masih 24 tahun yang lalu, belum lama. Belum eranya 1920-an seperti Jerry dan Rob. Jadi ada desain kurikulum juga memang yang dirancang untuk itu, dan ada juga karya-karya yang terlalu eksklusif barangkali dari sejarawan dan karya-karya yang lain. Kalau karya-karya sejarah itu dia lebih nyaman dia ada di perpustakaan kampus ketimbang dibaca. Dan memang kalau kita baca tidak terlalu menarik. Tapi saya melihat ini ada rangkaian yang sangat panjang. Barangkali kita bisa menuduh Twitter salah satunya untuk penyebabnya. Jadi ada generasi 120 karakter. Kita tidak terbiasa lagi berlama-lama untuk membaca. Kita tidak terbiasa lagi untuk berargumen dengan sangat panjang. Kita tidak terbiasa lagi untuk berpikir mendalam. Tapi kita itu berpikir 120 karakter. Jadi saya ingin menuduh Twitter salah satu penyebabnya untuk ini. Karena kita dirancang untuk berpikir pendek dan berpikir cepat dan instan. Jadi tidak ada lagi, jangankan mahasiswa, banyak dosen yang tidak bisa lagi duduk berlama-lama untuk memikirkan sesuatu. Jadi kalau ada ilmuwan Amerika itu mengatakan matinya kepakaran, iya, betul. Ini matinya kepakaran. Kita menyerahkan pemahaman kita kepada media sosial. Jadi kalau kita sudah buka TikTok sekali, Facebook sekali, short YouTube, lalu muncul di situ Gibran dan Prabowo, maka hari-hari berikutnya yang dibaca algoritma adalah itu. Jadi semua itu akan muncul, Kita tidak. Saya coba tanya ke beberapa mahasiswa yang saya masuk ke kelasnya, dari mana tahu tentang pasangan calon dia memilih nomor 2? Dari TikTok, dari Facebook, dari Instagram. Masalahnya di Instagram itu nggak ada buku Muhyiddin Dahlan misalnya yang baru diterbitkan. Kronik 98. Kronik 98 itu. Itu penggambaran sejarah yang tidak bisa dibantah. Misalnya 24 Agustus 98 Prabowo itu sudah dipecat secara resmi dari Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 24 Februari 2024, Jokowi menyematkan kembali bintang itu yang sudah dicabut oleh Wiranto tahun 1998. 2 hari yang lalu itu disematkan kembali. Jadi di satu sisi ada pelecehan terhadap TNI secara institusi, di satu sisi yang lain juga ada ketidakpedulian atau tidak ada lagi hati kepada korban-korban 98. Korban 98 itu bukan 9 aktivis yang belum kembali itu. Ribuan orang meninggal tahun 98. Ratusan orang diperkosa, ribuan toko rusak, ribuan mobil terbakar. Ekonomi guncang. Jadi ada ketidakingatan massal kita terhadap peristiwa itu. Padahal itu baru saja terjadi 24 tahun yang lalu. Dan celakanya ada orang yang mengatakan gini, Bang. Apakah saya terlalu emosi atau enggak? Tapi ada orang yang mengatakan begini. Ada orang yang mengatakan begini. So tahu kamu kan belum ada tahun 98. Dari mana kamu tahu? Lalu saya jawab begini. Apa kamu sudah lahir ketika Yesus disalibkan? Belum lahir. Jadi dibenturkannya begitu. Jadi kita percaya Yesus, kami percaya Yesus, mesti kami tidak melihat dia disalibkan, tapi kami berdoa.
kami percaya bahwa Yesus disalibkan, dikuburkan, bangkit di hari ketiga. Kami belum lahir di situ, apalagi tahun 98. Jadi ada kita dibenturkan dengan generasi instan itu, ini sudah dirancang sangat lama. Yang kita saksikan sekarang ini adalah panen dari itu. Jadi kemungkinan besar akan ada hal-hal yang lain yang akan kita jalani selama 5 tahun ini. Saya tidak tahu apakah itu sesuatu yang indah atau enggak, tapi paling tidak kita sebelum dilantik bulan Oktober malah sudah ada beberapa hal yang mengguncang kita. Misalnya dana BOS mau digunakan untuk makan siang gratis. Kalau dana BOS digunakan untuk makan siang gratis, toh sama artinya berapa ratus ribu murid yang akan bayar kembali untuk pendidikannya, bayar buku kembali. Jadi ada hal-hal yang lain. Jadi ini saya mengatakan ini karena saya memahami sejarah itu, saya memahami ini paling tidak saya sedikit banyak membaca tentang sejarah 98. Jadi apapun ceritanya, saya harus mengatakan ini Bang, apapun ceritanya saya tidak bisa mencintai Prabowo untuk itu. Jadi karena memang belum ada pengadilan resmi untuk dia. Ini yang saya lihat ini Bang, yang saya lihat dari gambaran tentang Faris Panjapa ini, kalau kita membaca ini dari pemahaman sejarah, maka kita akan mengatakan, oh ya, Remy Siliado memang betul-betul riset. Dia bisa memahami di mana letak Belanda, Belanda yang mana yang penjajah, Belanda yang mana yang bersimpati, bahkan bagian dari perjuangan kemerdekaan, dan orang Indonesia mana yang bagian dari Belanda. Dia menceritakannya di sini. Di penjara itu dia ceritakan yang menangkap beberapa orang Belanda itu kan orang pribumi. Dia juga ada menyebut orang Cina di sini. Jadi itu kira-kira Bang sempat naik. Aku hanya ingin menambah semacam kenaikan adrenalin tadi dengan halaman 56 ya. Ini ketika meminjam ungkapan Zuster Teresa tentang Belanda yang korup ya. Belanda yang korup. Jadi Zuster Teresa mengangguk tanpa ragu. Ya, kata dia raih dulu cangkir dan meneguk isinya, setelah itu berkata dia. Ini tentang Belanda yang korup ya. Cacat itu harus diakui, telah berjalan ratusan tahun. Kesalahannya berpangkal pada POC. Dalam POC, penguasa-penguasa militer diberi peluang menjadi pedagang. Padahal dalam etika ekonomi dikatakan bahwa perdagangan tidak boleh dipegang oleh pemegang kekuasaan militer. Kalau sampai militer berdagang, maka sudah dapat dipastikan terjadi korupsi besar-besaran. Sekarang, setelah POC bubar karena korupsinya itu, toh tradisi kekuasaan dalam ekonomi tetap berlanjut dalam pemerintah kolonial yang sipil semu. Dan celakanya, kekuasaan yang korup itu berlangsung dengan memperalat elit pribumi yang didudukkan sebagai antek untuk memeras rakyat. Wah, ini dalam ini, Le. Aku baca ini ketika menemukan dialog Zuster Teresa ini, aku sempat termenung-menung aku melihat kondisi kita lah hari ini. Dan sepertinya Remy Siliado tidak sekedar meriset, tapi juga dia sedang memprediksi arah Indonesia yang dilahirkan Jerry dan Rob itu, kurasa secara simbolik ya. Nah, jadi gimana Le? Bagian mana kira-kira yang kalau aku tadi menemukan di bagian itu, nah kira-kira Le menemukan di bagian mana yang mungkin membuat kita sedikit marah, merenung banyak-banyak gitu. Kira-kira apa bagian yang paling menarik dari Faris Panjapa ini Le? Entah kenapa pas abang baca pas itu pula yang terbuka, dan ini memang yang sudah saya dan kira-kira nanti kalau Bang Joe nanya apa bagian yang lain, saya memang sudah saya bold ini, saya stabilo di halaman 56 itu. Lalu kalau kalau sampai militer berdagang maka sudah dapat dipastikan terjadi korupsi besar-besaran. Saya melihat inilah yang terjadi. Kemarin Maruli Simanjuntak yang kasat atau apa? Maruli Simanjuntak yang hilangnya LBB itu, dia mengatakan akan ada pertambahan 22 kodam apa kodim. Jadi itu katanya permintaan masyarakat. Saya sangat takut membacanya karena
Gus Gus Dur termasuk presiden yang mengurangi pos-pos tentara itu. Kalau pos-pos tentara diperbanyak, kita sangat wajar khawatir bahwa pengawasan melekat yang selamanya ada waktu Orde Baru itu akan berlaku kembali. Dui fungsi ABRI itu akan kembali lagi masuk secara sempurna dan sudah dicicil ini. Jokowi sudah berani misalnya mengangkat perwira aktif tentara dan polisi sebagai pejabat negara untuk PJ untuk beberapa posisi. Padahal itu tidak bisa. Jadi itu di sisi lain, tapi di sisi yang lain juga ketika ada yang begitu, banyak yang diam atau tidak tahu kenapa tidak begitu. Tidak ada pertentangan yang luar biasa dan tidak ada yang istimewa dengan itu karena semuanya sudah dicengkram dengan baik. Demokrasi itu akan berjalan dengan sangat baik sebenarnya kalau ada oposisi. VOC itu tidak ada oposisi, tapi semua itu tuan-tuan besar itu. Ada berapa tuan besar waktu itu, berapa lupa. Ada tuan-tuan pemegang modal itu. Mereka korup. Entah kenapa saya membenarkan ini semacam nubuatnya Remi Silado kepada kita, paling tidak selama 5 tahun ini, dan sudah dicicil beberapa tahun yang lalu, misalnya KPK itu tidak pernah lagi kita lihat sekarang OTT, operasi tangkap tangan. Sudah lemah. Yang melemahkan salah satu KPK itu adalah pegawainya itu sudah PNS. Itu yang tidak terjadi sebelum undang-undang KPK direvisi. Kalau undang-undang PNS, kalau ada misalnya penerimaan pungli, itu sanksi yang paling berat kemarin itu permintaan massal. Kok permintaan massal begitu? Jadi ini pelecehan terhadap, kenapa korupsi itu kejahatan luar biasa tapi hanya dihukum permintaan maaf secara massal. Kita nggak tahu siapa aja nama mereka, tidak dipublikasikan dengan baik. Kenapa tidak dipecat? Nggak bisa dipecat karena undang-undang ASN melarang mereka untuk dipecat. Dan PNS itu sangat susah dipecat. Jadi itu salah satu buah dari revisi undang-undang KPK. Jadi kalau ini diganti sebenarnya, cacat itu harus diakui telah berjalan ratusan tahun. Kesalahannya berpangkal pada, termasuk tergantung kepada siapa kita ganti ini. Apakah kepada Jokowi, VOC-nya kita ganti dengan Jokowi, atau dengan Indonesia. Kalau kita ganti misalnya dengan Jokowi, cacat itu harus diakui telah berjalan ratusan tahun, kesalahannya berpangkal pada Jokowi. Nah, misalnya gitu. Dalam Jokowi, penguasa-penguasa militer diberi peluang. Jadi kalau kita ganti ini dengan kata-kata tertentu, Jokowi, Indonesia, masih pas. Jadi ini nubuat yang luar biasa dari ini. Apakah sejarah VOC yang bangkrut karena korupsi itu akan berulang? Kalau memang masih berjalan yang demikian, kita akan begitu. Hidup kita akan susah. Saya belum bisa membayangkan dari mana nanti uang untuk makan siang gratis. Karena saya nggak tahu. Kemungkinan besar kita akan susah melihat nanti KPK akan menangkap ikan besar, ikan-ikan kecil iya. Dan kita tidak diceritakan dengan baik sebenarnya ada sekitar berapa ribu kepala desa yang dipanggil ke kantor polisi dalam ancaman kalau lo tidak milih ini maka semua dana desa akan diungkit. Yang saya bayangkan ini sangat mengerikan ini, Bang. Korupsi terbesar di Indonesia sekarang itu dana desa. Berarti kepala desa itu, berarti kepala desa itu ibaratnya elit-elit pribumi lah ya. Nggak tahu. Jadi ada korupsi paling besar itu sekarang dana desa. Ada berapa ribu desa, nanti akan ditambah lagi 5 miliar per desa. Jadi saya tidak bisa membayangkan di kampung saya ada kepala desa 2 bulan lalu kemudian tiba-tiba dapat mobil baru dibeli, ternyata dana desa. Jadi ada dana desa yang tidak terselamatkan dari hasil korupsi untuk 5 tahun ini karena mereka sudah menjatuhkan pilihan dan mereka sudah di dalam pengawasan. Saya paling tidak saya membaca majalah Tempo beberapa edisi untuk itu. Celakanya memang majalah Tempo harus berlangganan jadi tidak bisa diakses banyak orang kecuali penggalan-penggalan di Facebook. Jadi kita ya ini juga yang saya buat ini, Bang. Saya buat warna tersendiri dari warna yang lain. Saya buat ini warna merah. Jadi kalau kita ganti VOC dengan yang sekarang ini masih pas. Kalau sampai militer berdagang maka sudah dapat dipastikan terjadi korupsi besar-besaran. Sejarah mengatakan itu. Bukan saya yang mengatakan itu, tapi sejarah mengatakan itu. 98 Soeharto hancur karena itu. Militer itu
bisa kita bedakan lagi mana yang sipil, mana yang militer. Jadi kalau memang demikian nanti adanya, kita berhak untuk khawatir mulai sekarang. Kalau kita tidak khawatir, malah sebenarnya itu yang membuat kekhawatiran baru. Kenapa kita tidak khawatir? Iya. Oke, Le. Terima kasih nih, gak terasa sudah 1,5 jam kita ngobrol ya. Jadi memang membaca karya sastra, kalau kita renung-renungi pasti relevansinya, kontekstualnya itu terasa sama kita gitu. Apalagi karya sastra yang bermuatan aspek sejarah ya, dengan riset yang mendalam, kemudian dengan kalau kita bilang maestro lah ya, Remi Silado, dia punya semacam prediksi ya. Sebenarnya bukan prediksi, inilah yang mungkin disebut watak impersonal ya, bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang sastrawan itu sebenarnya dia mengatasi zamannya, tidak berlaku hanya pada saat dia menulis, tapi juga berlaku pada 10, 20, bahkan 100 tahun kemudian. Dan ini sebenarnya menjadi cermin bagi kita, bagi orang-orang para intelektual khususnya ya, mungkin untuk kawan-kawan intelektual untuk membaca karya sastra. Seperti yang kata Peter Elberger ya, sebenarnya ya ada kekeliruan di tataran elit kita. Mereka tidak membaca karya sastra sehingga mereka nggak tahu bagaimana memecahkan solusi yang ada di negara kita. Oke, terima kasih Le Dian Purba. Jangan bosan-bosan untuk bekerjasama dengan ngobrol buku untuk membahas yang karya-karya berikutnya. Ini pembahasan yang tajam. Makasih untuk ulasannya, Turang. Makasih Bang Juhe, kata Eka Dalanta. Kira-kira sebagai penutup, Le, gimana untuk bisa mengajak kawan-kawan membaca Paris Panjapa ini? Silakan, Le. Paris Panjapa, saya sudah mengirim ini ke beberapa orang. Saya belum tanya apakah dia tertarik atau enggak, tapi mudah-mudahan tertarik. Kalau membaca sastra itu memang tidak bisa langsung cinta. Ya. Saya alami ini ketika saya membaca Pramudia, saya paling jatuh cinta sama Pramudia itu karena saya membaca Gadis Pantainya. Itu Pramudia yang paling lembut dalam bertutur. Tapi ini kalau kita baca Paris Panjapa sebenarnya ini paket komplit. Tadi ada Abang singgung tentang pembelajaran sejarah, paket komplit. Kekurangan sejarah itu dia tidak terlalu hidup. Tapi ini kita dikasih Remi Silado paket komplit. Sejarahnya ada, konflik ada, percintaan ada, plot yang sangat menarik, pembabakan setiap bab yang sangat menarik. Jadi dia membabaki setiap bab itu dengan sangat baik. Lalu pencantuman kutipan juga yang sangat menarik. Lalu riset sejarah juga sangat terasa. Ini sepertinya novel yang ditakdirkan untuk bertahan lama, untuk dikenang. Bisa jadi ini menjadi salah satu tonggak dalam pencapaian penulisan novel di Indonesia untuk ini. Dan ini pasti berbeda dengan novel-novelnya Pramudia Anantatur, karena Pramudia Anantatur itu sangat berbeda. Kalau Pramudia Anantatur itu menjadikan cinta untuk memaniskan sejarah, tapi kalau Remi Silado dia menjadikan sejarah untuk menambah rasa dalam cinta. Jadi berbeda. Tapi untuk dalam hal yang lain-lain itu, dalam hal riset sepertinya mereka sama. Ini juga yang membedakan dia sepertinya dengan Remi Silado. Sepertinya ini lebih dekat kepada Kurniawan. Siapa yang temannya Remi Silado itu Bang? Yang Kurnia Effendi. Jadi Kurnia dia lebih ke situ apanya. Tapi sepertinya ini harus dibaca. Tidak untuk menangkap apa yang kita baca hari ini, tapi sekedar bacaan saja. Kalau dia memang kemudian mencintai Remi Silado yang lain. Saya ada buku Remi Silado, baru ketemu ini puisinya, ternyata dia menulis puisi lebih dari 1000 judul, ini sangat tebal. Iya, betul. Jadi, Kerik Martiria. Jadi, ini sangat tebal, ada juga puisi Embeling. Jadi, Embeling. Kita bisa disuguhi Remi Silado sebenarnya dari sisi puisi, musik juga. Dia juga pengarang lagu. Dia juga menulis tentang ketika SBY bernyanyi. Saya lupa ada bukunya tentang itu. Diterbitkan oleh KPG itu. Jadi menurut saya ini harus dibaca Bang. Karena sebatas bacaan saja oke. Sebatas ini aja juga oke. Tapi untuk ini khusus untuk Turang Eka Dalanta Tarigan, terima kasih sudah menculik sedemikian rupa.
karena di tengah-tengah kesibukan yang tidak terlalu sibuk, tapi saya coba kebut tidak terlalu dapat untuk semua intertekstualnya yang lain, tapi kita sudah tadi memuncak sedikit ketika menyinggung Prabowo karena Bang singgung ini. Jadi itu kira-kira Bang, sastra itu memang harus dibaca. Katanya begini, kalau mana tahu ada beberapa teman yang mahasiswa, katanya begini, untuk mempertajam pemikiran bacalah buku-buku teori, untuk menghaluskan kata bacalah buku sastra. Dan ketika kita pembaca sastra, kita memang ditakdirkan untuk memiliki kosakata yang sangat baik. Jadi kita mendapatkan komplit dari membaca buku sastra, tidak pernah tunggal, selalu komplit. Oke, terima kasih Le Dian Purba. Baik kawan-kawan sekalian, tadi ada dua kalimat sepertinya yang manis ya menurut aku ya, antara Pram dengan Remi ya, bahwa Pram dia menghadirkan cinta sebagai pemanis sejarah, sementara Remi menghadirkan sejarah untuk pemanis cinta. Ya ini menarik ini ya, dan mungkin bisa menjadi semacam metode buat kawan-kawan yang ingin menulis karya-karya yang berlatar belakangkan sejarah ya, dan bicara soal cinta. Ya, terutama cinta soal tanah air, macam-macam lah gitu. Terima kasih sekali lagi Le Dian Purba. Nah, kita Sabtu besok kita akan ada bahas buku judulnya Para Pelacur dalam Perahu karya Seno Gumira Aji Dharma. Jangan lupa ya ditunggu di ngobrol buku berikutnya. Sekali lagi terima kasih Le Mauliate. Terima kasih Bang. Salam. Salam buat Tarutung. Horas. Horas.